Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Kuliah Teknokrat. Bersama saya lagi Aulia Rahman Isnain di mata kuliah Mesin Learning. Di mana kali ini topik yang akan kita bahas adalah Support Vector Classifier atau SPM. Nah, sebelum kita masuk pada topik, kita akan sampaikan terlebih dahulu capaian pembelajarannya. Yang pertama, menjelaskan konsep dasar daripada SPM, termasuk margin, kemudian super vektornya, dan hyperplane-nya atau pemisahnya. Kemudian yang kedua yaitu membedakan antara hard margin dan soft margin classifier, serta memahami peran parameter regularisasi C. Kemudian yang ketiga yaitu merepresentasikan algoritma SPM pada dataset sederhana menggunakan pustaka seperti scikit-learn. Kemudian yang keempat, mengevaluasi performa dari SPM menggunakan matrik klasifikasi seperti akurasi, presisi, recall, dan cohesion matriknya. Baik, adapun materi yang akan kita bahas pada topik ini ya, pertama kita akan membahas tentang maksimal margin classifier, kemudian super vector classifier, kemudian support vector mesin, dan klasifikasi lebih dari 2 kelas. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Kita akan bahas maksimal margin classifier. Kita ingat kembali kedua bab sebelumnya bahwa model klasifikasi itu mencari suatu decision boundary untuk memisahkan data pada kelas satu dengan kelas lainnya. Apabila kita memiliki data berdimensi 2, maka decision boundary-nya yang kita dapat berupa garis. Pada data 3 dimensi, decision boundary-nya berupa sebuah bidang atau plane. Nah, sebagai ilustrasi kita bisa lihat gambar ini. Secara umum, konsep bidang pemisah disebut sebagai hyperplane. Nah, untuk data berdimensi F, pada bidang pemisah kita memiliki fungsi F min 1. Secara matematis, hyperplane didefinisikan pada persamaan berikut ya, di mana kita dapat baca bahwa X adalah melambangkan suatu fitur, di mana X adalah input dalam bentuk fitur vektornya, dan F melambangkan banyaknya fitur. Kita bisa ingat kembali bahwa ruas kiri pada persamaan adalah bentuk dasar pada model linear. Dengan demikian, kita dapat mengasumsikan bahwa data dapat dipisahkan secara linear. Ya, untuk permasalahan klasifikasi 2 kelas, kita dapat memisahkan keputusan berdasarkan letak data pada hyperplane-nya. Misal, di atas atau di bawah hyperplane pada gambar tadi yang kita lihat secara lebih matematis seperti persamaan berikut ini dan persamaan ini. Ya, konsep ini mirip seperti yang sudah dijelaskan pada bab berikutnya tentang bagaimana kita melakukan binary klasifikasi menggunakan fungsi sign dan threshold atau batasan. Ya, apabila kita memang mampu memisahkan data 2 kelas secara sempurna dengan suatu hyperplane atau linear separable, pilihan hyperplane yang dapat kita buat tidaklah satu. Artinya kita dapat menggeser-geser garis pembatas di samping tetap memisahkan data secara sempurna. Seperti diilustrasikan pada gambar berikut ini, hyperplane-nya terbaik dari beberapa pilihan yang ada adalah yang memiliki maksimal margin. Artinya, suatu hyperplane yang memiliki jarak terjauh terdapat data pada suatu kelas. Dengan demikian, ada jarak yang besar dari hyperplane ke data. Ilustrasinya diberikan pada gambar ini. Nah, kita harap suatu hyperplane yang memiliki margin besar dapat melakukan klasifikasi dengan baik pada data yang belum kita lihat. Karena kita memberikan margin yang besar untuk suatu data baru masuk ke daerah kelas masing-masingnya.
bentuk lingkaran yang memiliki border berwarna hitam pada gambar tadi atau gambar ini menandakan data terluar pada masing-masing kelas, di mana dikenal sebagai support vektornya. Ya, garis putus-putus melambangkan garis yang dibentuk oleh masing-masing support vektor untuk masing-masing kelas atau margin. Nah, apabila kita definisikan, simbolkan kelas pertama dengan output bernilai 1 dan kelas kedua bernilai -1. Kita ingat kembali fungsi sin. Maka supervektornya adalah poin X yang memenuhi kriteria pada persamaan berikut ini. Ya, dengan demikian semua data berlabel 1 dan -1 memenuhi persamaan ini, di mana Y melambangkan kategori. Hal inilah yang disebut sebagai maksimal margin classifier. Kita mencari supervektor yang memberikan hyperplane yang memiliki maksimal marginnya. Ya, kita bisa lihat ilustrasi gambar ini. Nah, misalkan kita ambil satu supervektor, support vektor dari masing-masing kelas. Pada kelas pertama, ia memenuhi X pangkat C1 dikali W ditambah B sama dengan 1. Pada kelas kedua, memenuhi X pangkat C2 dikali W ditambah B plus 1 sama dengan -1. Apabila kita kurangi kedua persamaan tersebut, kita mendapatkan persamaan baru lagi. Ya. Seperti ini. Nah, diberikan perhitungan margin antara support vektor dan hyperplane yang memberikan nilai maksimal. Sekarang kita formalisasi maksimal margin classifier secara matematis, di mana objektifnya adalah memaksimalkan margin persamaan ini dengan menjaga setiap training data diklasifikasikan dengan benar pada persamaan berikut ini. Nah, tidak sama dengan model linear yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita ingin mengoptimalisasi sebuah fungsi sembari memenuhi kendala atau constraint dari fungsi lain. Nah, ini adalah bentuk integer linear programming. Dan solusi untuk maksimal margin classifier dapat diselesaikan menggunakan Lagrange multiplier. Untuk detail penyelesaiannya, silakan membaca sumber lain. Oke, seperti yang kita sadari, maksimal margin classifier hanya tergantung pada subset training data yang dipilih sebagai support vektor. Ya, dengan demikian metode ini sangat sensitif terhadap tiap-tiap observasi. Suatu observasi baru yang menjadi supervektor dapat merubah decision boundary. Kita kenal ini sebagai overfitting. Nah, ilustrasi persamaannya diberikan pada gambar berikut ini. Ya. Nah, selain itu, maksimal margin classifier mengasumsikan bahwa data bersifat linearly separable, walaupun kebanyakan data tidak bersifat demikian. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang supervector classifier. Di sini, supervector classifier adalah ekstensi dari maksimal margin classifier. Ide utamanya adalah relaksasi kendala pada persamaan yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu maksimal margin classifier. Mengasumsikan bahwa data bersifat linearly separable dan dipisahkan secara sempurna. Akan tetapi kenyataannya adalah tidaklah demikian. Ide supervector classifier ini adalah untuk memperbolehkan beberapa data diklasifikasikan dengan salah. Kita modifikasi constraint persamaan berikut ini menjadi persamaan ini. Nah, untuk memperbolehkan model salah mengklasifikasikan data dengan parameter kontrol. Ya, melambangkan di sini ini melambangkan apabila suatu observasi boleh berada pada ruang yang tidak tepat. Kita juga dapat membatasi
seberapa banyak kesalahan yang dibuat dengan constraint baru yang diberikan pada data persamaan ini. Ya. Ilustrasi super vector classifier diberikan pada gambar seperti ini, ya. Di sini kita sedikit modifikasi definisi vektor sebagai observasi yang tepat jauh pada margin atau pada daerah yang tidak sesuai dengan kelasnya. Walaupun memperbolehkan beberapa observasi boleh tidak berada pada ruang yang tepat atau berdasarkan margin, support vector classifier ini masih memiliki asumsi bahwa decision boundary terbentuk suatu fungsi linier. Ini adalah batasan utama model ini. Nah, berhubung banyaknya decision boundary tidak dapat dimodelkan dengan suatu bentuk atau persamaan linier, kita harus memodelkan decision boundary sebagai fungsi non-linier. Ekstensi super vector classifier adalah support vector mesin yang menggunakan teknik kernel. Suatu fungsi kernel mentransformasi data ke ruang atau space atau dimensi lainnya. Biasanya ke dimensi lebih tinggi, ya. Data yang ditransformasikan ini pada dimensi lebih tinggi kita harapkan dapat dipisahkan dengan fungsi linier. Apabila kita lihat baik pada dimensi asli decision boundary, pada dimensi yang baru memodelkan suatu decision boundary non-linear pada dimensi aslinya. Hal ini diilustrasikan pada gambar ini. Fungsi kernel ini ada banyak. Beberapa yang terkenal diantaranya adalah polinominal kernel. Persamaannya berikut ini. Lalu yang kedua adalah radial basis fungsi kernel dengan persamaannya berikut ini. Nah, yang membedakan super vector mesin dan super vector classifier adalah mengintegrasikan fungsi kernel pada model ya. Nah, sebelum membahas bagaimana fungsi kernel diintegrasikan pada SPM, kita sedikit bahas kembali tentang super vector classifier. Ingat kembali bahwa super vector classifier mencari maksimal margin ya dengan kendala persamaan ini dan persamaan ini. Suatu vector classifier yang memenuhi seluruh kendala tersebut dapat direpresentasikan sebagai persamaan di mana X melambangkan suatu data baru, XI adalah suatu instan pada training data, dan N adalah banyaknya training data. Di mana di sini observasinya sebagai berikut melambangkan inner product. Cara menghitung inner product dari dua vektor diberikan pada persamaan ini, ya, di mana F melambangkan panjangnya vektor. Inner product dapat diinterpretasikan sebagai perhitungan kemiripan dua vektor. Nah, untuk menghitung parameter beta dan alpha pada persamaan di atas, kita membutuhkan N2 kombinasi pasangan instan yang ada pada training data. Akan tetapi, pada saat melewatkan suatu input baru pada persamaan tersebut, kita sebenarnya cukup menghitung seberapa kedekatan atau kemiripan antara input dan support vektornya. Hal ini disebabkan alpha bernilai 0 untuk instan selain support vektor I sampai dengan berikutnya. Diatur hanya bernilai non-zero untuk super vektornya, artinya keputusan klasifikasi tergantung pada pilihan super vektor. Dengan demikian kita dapat menulis kembali persamaan ini sebagai persamaan yang baru, di mana S melambangkan super vektornya. Baik, mungkin materi untuk pada topik ini kita sampai di sini dulu. Selanjutnya kita akan bahas materi dengan topik klasifikasi dengan lebih dari 2 kelas. Sampai jumpa, jangan lupa like, komen, dan share
Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.